ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kalau kau buat salah bilang maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kita berkumpul di ruangan ini dengan keadaan yang sehat. Salawat teriring salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat sahabatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya membawakan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 170 Oku, ketiga pemaparan, dan terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu pembukaan, mari sama-sama kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SDN 170 Oku, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 170 Oku yang hebat. Puji syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mewakili daripada Bapak Kepala Sekolah, karena pada saat ini beliau berhalangan hadir karena ada pertemuan KKS, sehingga beliau memberi amanah untuk disampaikan kepada Bapak Ibu serta kedua rekan kita yaitu calon guru penggerak. Pada kesempatan hari ini adalah beliau satu yang di sana adalah Bu Tri Handayani SPD, dan yang kedua adalah Ibu Siti Hartati SPD. Jadi pada kesempatan hari ini beliau menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, namun beliau juga mengucapkan selamat melaksanakan pemaparan ini kepada beliau berdua. Semoga beliau berdua tetap sehat, semangat, lancar dalam menjalani proses menuju guru penggerak. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan tetap semangat. Sukses selalu kepada beliau berdua. Yang kedua kalinya, kami dari pihak sekolah mendukung sepenuhnya serta memberi fasilitas atau memfasilitasi seluruh kegiatan, rentetan kegiatan. Jadi pada dasarnya kami dari pihak sekolah mendukung sepenuhnya serta memfasilitasi segala kegiatan dalam proses pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh beliau berdua, yaitu Ibu Tri Handayani SPD dan Ibu Siti Hartati SPD. Jadi tetap semangat Bu, kami siap membantu apa yang Bapak Ibu yang ibu-ibu berdua ini dibutuhkan.
Jadi rekan-rekan juga siap mendukung. Nah selanjutnya harapan kami itu setelah ibu-ibu nanti memaparkan materi yang akan disampaikan nanti, setelah itu tolong disosialisasikan juga tindak lanjutnya, maksudnya sehingga kami semua mendapat imbasnya, mendapat tambahan pengetahuan, dan juga untuk rekan-rekan terutama yang muda ini, mudah-mudahan langkah beliau berdua ini menjadi inspirasi ya kedepannya, bisa menyusul jadi calon guru penggerak dan insya Allah jadi guru penggerak sehingga sekolah kita selangkah lebih maju, lebih baik daripada yang kemarin. Itu harapan kami ya. Jadi bagi kita rekan-rekan, mari kita ikuti dengan baik pemaparan beliau berdua ini. Nah nanti diperkenankan setelah selesai barangkali ada yang mau ditanyakan barangkali, atau mungkin bisa sharing tukar pendapat, nanti ada di sesi lain-lain ya Bu ya, barangkali bisa ditanggapi. Nah itulah kira-kira sambutan dari kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya selaku manusia biasa hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 170 Oku atas sambutannya. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan pemaparan dari saya selaku CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Oku melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru di SD Negeri 170 Oku yang telah berkenan hadir di sini di ruangan ini bersama kami untuk mendengarkan pemaparan dari kami dan mendukung seluruh kegiatan aktivitas kami selaku CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Oku. Di sini saya akan memaparkan modul aksi nyata modul 1.4 penerapan pemahaman budaya positif di sekolah. Sejatinya pendidikan adalah tuntunan bagi kembang dan tumbuh bagi seorang anak. Jadi hendaknya kita sebagai seorang pendidik itu membimbing dan mengarahkan potensi yang ada pada anak untuk mendapatkan hak-haknya. Di sini setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Untuk itu kita sebagai guru adalah mengarahkannya ke arah yang jauh lebih baik. Karena di sini guru adalah sebagai pamong. Agar anak-anak didik kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam pembelajaran. Guru juga diharapkan mendapatkan atau memiliki nilai-nilai positif yang dapat menumbuhkan karakter baik dengan kebiasaan yang berkesinambungan, terutama di lingkungan sekolah. Pengembangan dan pembiasaan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang baik itu adalah motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Biasanya kita selalu memberikan motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Motivasi dari luar. Ketika kita meminta anak untuk bersih-bersih, biasanya kita selalu memujinya. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Alangkah baiknya jika kita sebagai seorang guru menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak tersebut. Sehingga menjadi seorang anak yang berkarakter dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Perubahan pada budaya positif yang pertama adalah
paradigma baru. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi kalau dulu kita selalu menekankan kepada angka dan nilai, tetapi di sini yang lebih kita tekankan adalah karakter anak. Jadi bukan berapa nilai kamu, tapi yang kita tanyakan adalah apa yang sudah kamu bisa buat untuk hari ini. Perilaku baik apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Nah, itu adalah pembentukan karakter. Karakter itu dari dalam diri anak itu sendiri, sehingga terbentuk nilai-nilai Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru mempraktekkan atau praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini kita sering memaksakan kepada anak untuk apa? Untuk belajar. Intinya kamu harus bisa, kamu harus itu, harus ini. Nah, itu yang selalu kita tekankan. Tanpa kita memperhatikan bahwa pembelajaran itu membutuhkan kesenangan. Namanya anak, setiap anak itu membutuhkan bermain. Melalaikan kewajiban kita sebagai seorang untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Di sini kata disiplin kita sering memaknainya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan atau menghukum. Inilah yang sering kita terapkan selama ini. Tidak dipungkiri, saya pun juga pernah melakukannya, bahwa dengan kata disiplin mengharapkan anak-anak menjadi taat dan patuh. Tetapi ternyata itu tidak efektif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Dari motivasi intrinsik inilah disiplin positif akan terbentuk pada diri anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini bertahan hidup dalam artian kita butuh makan, minum maupun tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti menginginkan disayangi, dihormati. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok itu adalah kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penugasan atau penguasaan, ya, keinginan untuk dianggap berharga. Jadi ada keinginan untuk menjadi lebih dominan, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, suka mencoba-coba dengan hal yang lebih menarik. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari sesuatu yang menyenangkan, bermain, tertawa bersama dengan temannya. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar. Tujuannya tentu ada berbagai macam. Yang pertama mungkin karena menghindari suatu hukuman, karena rasa takut biar tidak dihukum sehingga termotivasi untuk melakukan sesuatu hal supaya tidak dihukum. Kemudian yang kedua karena mendapatkan imbalan. Misalnya saja, saya mau belajar supaya apa? Supaya nanti saya dapat peringkat. Ketika peringkat saya akan dikasih hadiah atau ucapan selamat dari guru-guru dan rekan-rekan atau teman-teman saya. Itu adalah untuk
mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga motivasinya adalah menghargai diri sendiri atau nilai-nilai kebajikan pada diri kita sendiri. Nah, inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya secara internal. Yang ketiga, selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini yang pertama adalah hukuman. Hukuman di sini biasanya bersifat menyakitkan, ada rasa tidak nyaman karena takut, kemudian karena paksaan, karena dia menyembunyikan suatu kesalahan, sehingga apa dampaknya nanti akan membuat anak tersebut merasa rendah diri atau sering disebut dengan minder, ya, tidak percaya diri. Kemudian ada juga penghargaan. Nah, ini selama ini yang kita berikan terhadap anak didik kita. Kita menganggap bahwa dengan penghargaan anak akan jauh lebih berubah menjadi lebih baik. Tetapi di sini sebenarnya adalah identitas gagal. Seperti contohnya adalah penghargaan merusak hubungan dengan sesama teman. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan menghukum. Sebagai contoh di sini adalah ketika anak mendapatkan penghargaan, di sini akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman kepada temannya. Kenapa? Karena temannya merasa aku gagal, aku tidak berhasil. Melihat temannya yang berhasil, itu adalah dampak negatif atau identitas gagal dari konsep disiplin. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sudah diketahui ya, atau masuk akal, kemudian dibuat oleh guru dan murid, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi itu fokus pada pemecahan masalah, dibuat oleh murid dengan anak, kemudian menguatkan guru untuk menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi di sini ketika restitusi ada suatu permasalahan terhadap anak didik kita bisa menanyakan terlebih dahulu terhadap anak didik kita. Apa sih permasalahannya sehingga dia melakukan hal tersebut? Apa penyebabnya? Kita tanyakan dulu, jangan langsung menghukumnya atau memberikan dugaan-dugaan yang membuat anak tersebut merasa bahwa dia benar-benar bersalah sehingga tidak bisa diperbaiki. Ketika kita menanyakan mengapa anak tersebut melakukan suatu kesalahan, penyebabnya apa, kemudian bagaimana caranya setelah itu. Ya, setelah itu kita sebagai guru setelah menanyakan penyebabnya, kita cari solusinya bersama-sama. Solusinya apa yang terbaik? Kita ingatkan kembali lagi dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Dari situ nanti anak akan tahu ternyata setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, dan dari kesalahan itulah kita belajar untuk memperbaikinya dengan cara mencari solusinya bersama-sama. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Di sini ada konsepnya, ya, sebuah cara untuk menerapkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi tujuannya restitusi adalah anak yang melakukan suatu kesalahan itu akan kembali lagi ke karakter yang jauh lebih baik, bukan dengan menghukumnya dengan hal-hal atau perkataan baik secara fisik maupun verbal yang tentunya akan membuat anak tersebut merasa rendah diri atau tidak percaya diri dengan tindakan yang telah ia lakukan. Ia beranggapan bahwa kesalahan tersebut tidak bisa diperbaiki. Itu adalah salah satu contoh konsep disiplin yang selama ini kita terapkan dan ternyata itu kurang tepat untuk diterapkan di lingkungan kita atau di pembelajaran kita. Kemudian ciri-ciri restitusi itu sendiri, yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kalau dari awal kita selalu menganggap
Nah, di sini bukan seperti itu kalau ketika kita menerapkan restitusi, tapi kita tanyakan, mengapa nak kamu melakukan hal ini? Ibu tahu kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Jadi kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Dengan kita menanyakan, kita menghargai anak tersebut, secara tidak langsung kita tetap menjaga hubungan tersebut dengan anak tersebut supaya jauh lebih baik. Yang ketiga, merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini konsekuensinya itu ditanyakan dulu kepada anak. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Tanyakan dulu, tawarkan dulu. Jangan langsung kamu berdiri di lapangan. Itu bukan restitusi, tapi itu adalah contoh dari hukuman. Yang keempat, ini restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi fokus pada tindakannya untuk memperbaiki. Dia tahu kesalahan itu dari dia, dan dia yang akan mencari solusinya bagaimana untuk jauh lebih baik dari permasalahan tersebut, mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan anak. Jadi menanamkan karakter kepada anak untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan jalan diskusi atau penyelesaian masalah bersama-sama. Yang ketujuh, penguatan dan fokus pada solusi. Di sini ada perbedaan contoh kasus ya, siswa dengan penerapan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebagai contoh, anak tidak di sini adalah mengerjakan PR misalnya. Kita selalu menanyakan ketika hukuman, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Selalu seperti itu. Ya, kita tanya. Kemarin sudah diingatkan, lupa lagi. Kemudian kita suruh apa? Anak tersebut kita suruh berdiri di depan kelas sebagai bentuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensinya di sini, misalnya, kamu sudah tahu kan kesepakatan kelas kita? Kalau tidak mengerjakan PR berarti harus apa? Kita tanya dulu di situ. Iya, setelah ditanya, anak akan menjawab iya Bu, ingat. Tetapi ingat di sini dengan tentu akan terasa paksaan. Kenapa? Karena konsekuensinya biasanya kita juga masih menerapkan seperti hukuman, harus mengerjakan di saat jam istirahat. Itu berbentuk konsekuensi. Kemudian kalau restitusi ya, di sini guru menanyakan terlebih dahulu. Apa penyebabnya tidak mengerjakan PR? Tanya. Setelah ditanya, kemudian cari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian tindakan apa yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol. Di sini disiplin positif, posisi kontrol ini ada 5 hal ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, kemudian pemantau dan sebagai manajer. Ada beberapa contoh penerapan dari posisi kontrol. Yang pertama di sini kasusnya adalah siswa yang tidak memakai seragam saat upacara bendera. Sebagai penghukum, tentu kita akan langsung memanggil anak tersebut. Kenapa tidak pakai seragam sekolah? Kenapa tidak memakai atribut yang tepat ketika upacara bendera? Kemudian kita meminta anak tersebut untuk berbaris sendiri. Itu adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kita akan bilang, berapa kali ibu bilang, kenapa diulangi lagi dan diulangi lagi? Itu contoh perkataan pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Kita bertindak seolah-olah sebagai teman. Kita senyum, muka ramah, tapi di sini adalah verbal yang kita gunakan. Ayolah, yang tertib nak, yang sudah
Ya, sudah kali ini tidak apa-apalah, jangan diulangi lagi. Bahasa kita enak didengar, tapi di sini sebenarnya kita juga menyakiti secara verbal. Kemudian pemantau. Maka di sini kita akan bilang, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu kan? Kemudian yang selanjutnya adalah manajer. Dari manajer ini kita akan memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan penyebabnya, mengapa anak tersebut tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Dari kelima hal tersebut, di sini yang paling sering kita gunakan selama ini adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tidak dipungkiri, saya pun juga pernah melakukannya sebelum saya belajar dari modul 1.4 ini. Tetapi di sini ada perubahan yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru. Kita sebaiknya bertindak sebagai manajer. Setiap orang, kita ingat setiap orang itu pernah melakukan suatu kesalahan. Kita tanyakan penyebabnya dulu, kita cari solusinya bersama-sama. Kemudian tindakan apa yang perlu kita ambil untuk penyelesaian masalah tersebut bersama dengan anak didik kita. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kita sering membuat yang kita bikin bukan keyakinan kelas, tetapi yang kita bikin adalah seperti kayak hukuman. Kesepakatan, tapi di sini kesepakatannya lebih menekankan ke arah menghukum, bukan dicari bersama-sama solusinya, kita minta pendapatnya bersama-sama. Seperti aturan yang kita terapkan, bukan keyakinan kelas. Seharusnya kalau keyakinan kelas, kita akan meminta pendapat dari anak-anak tersebut apa yang perlu kita terapkan di dalam kelas kita. Sehingga anak-anak tersebut akan merasa bahwa itu adalah kewajiban yang harus mereka terapkan dari dalam diri anak tersebut, atau motivasi dari intrinsik anak tersebut, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Sehingga akan membentuk karakter yang jauh lebih baik, yakni menghormati, menghargai diri sendiri terutama. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan penyebabnya dulu dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini kita sebagai seorang guru bisa menvalidasi tindakan yang salah. Artinya apa? Kita menanyakan dulu. Kalau kamu melakukan hal tersebut, dampaknya akan jauh lebih buruk. Untung kamu tidak melakukan hal tersebut, sehingga tidak terjadi hal yang jauh lebih buruk lagi. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dalam artian di sini, ketika anak tersebut melakukan suatu kesalahan, misalnya tidak mengerjakan tugas ataupun PR di rumah. Ketika kita sudah tahu cari solusinya bersama, kita tanyakan, ke depannya kamu mau jadi seperti apa? Menanyakan keyakinan mereka. Mungkin anak akan menjawab, saya ingin jadi seperti ini Bu, menjadi dokter ataupun menjadi ini. Berarti di sini kamu harus menjadi seperti apa dulu sebelum menjadi dokter? Anak yang seperti apa dulu? Nah, di sini adalah menanyakan keyakinan terhadap anak didik kita. Di sini ada beberapa contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Yang pertama di sini adalah pembiasaan pengucapan terima kasih. Karena saya yakin di sini ya, hal ini jarang sekali diterapkan oleh anak didik kita. Apalagi di masa-masa yang sekarang ya,
semuanya serba digital. Anak sering lupa mengucapkan terima kasih. Pembiasaan inilah yang harus kita terapkan dari hal yang sederhana. Mengucapkan terima kasih, kemudian meminta maaf ketika melakukan suatu kesalahan, meminta tolong ketika memerlukan bantuan. Itu hal sederhana, tapi membentuk karakter dari seorang anak. Kemudian yang selanjutnya adalah pembiasaan literasi. Di sini sebelum memasuki pembelajaran, biasakan anak membaca minimal 5 atau 10 menit. Setelah membaca kita tanyakan, apa yang kamu dapat dari bacaan tadi? Mungkin awalnya anak akan merasa bingung, apa ya yang saya baca tadi? Apa sih yang bisa diterapkan dalam kehidupan? Tetapi ketika kita melakukannya, pembiasaan itu dilakukan setiap hari, maka anak tersebut akan memahami, akan mengerti apa sih hal yang dibaca, apa sih manfaatnya dari kehidupan yang bisa diterapkan di kehidupan kita. Kemudian kebiasaan selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Di sini kita lakukan setiap hari untuk pembiasaan pembersihan lingkungan. Terutama untuk kelas 1 dan kelas 4 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Di sini akan ada penguatan proyek ya, di mana pengenalan lingkungan tentang menjaga kebersihan lingkungan. Disitulah kita mengarahkan anak didik kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu pembentukan karakter menjaga lingkungan. Yang selanjutnya adalah membaca surat-surat pendek. Baca surat-surat pendek menumbuhkan karakter kepada anak. Untuk apa? Untuk mengucapkan rasa syukur. Secara tidak langsung kita mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena kita sudah diberikan nikmat sehat tentunya untuk mengikuti pembelajaran. Dalam melaksanakan program disiplin positif ini, di sini hendaknya guru memiliki standar kepribadian terlebih dahulu. Kita bisa menerapkan itu semua, kita bisa mengajak orang lain untuk menerapkan disiplin positif jika hal itu dari dalam diri kita sendiri dahulu. Jadi saya mengajak ibu bapak semua untuk menerapkan disiplin positif dari dalam diri kita dulu. Barulah kita bisa mengajak anak didik kita untuk menerapkan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri Handayani SPD SD dan Ibu Siti Hartati SPD atas pemaparannya mengenai calon guru penggerak. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini semuanya memberi manfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja kurang lebihnya yang bisa saya bawakan. Terakhir kali yaitu penutup. Mari sama-sama kita mengakhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.